Selamat datang lagi di channel aku, Demis Oracle Channel. Maaf, uploadnya terlambat untuk yang minggu ini. Jadi, sebagai permintaan maaf aku, oh my god, lihat deh. I found this. Kalau yang familiar ya, ini intermezzo sedikit. Kalau yang familiar sama angels, malaikat, salah satu tandanya malaikat ada di sekitar kita adalah kita menemukan feather. Kita ketemu bulu. Jadi aku ketemu ini barusan di sini. Ya, jadi tadi apa? Aku ngomong apa? Sebagai permintaan maaf aku. Oke, ini berarti angel is around us. Taruh sini aja. Aku bikin di video ini juga pick a card sekalian. So, kalian tahu ya, ini bakalan lama videonya. Jadi nontonnya pas lagi santai, pas lagi nyaman, bisa sambil ngopi atau ngeteh atau minum susu coklat. Pokoknya kakku udah kasih disclaimer di depan, ini akan lama. Karena aku mau gabungin weekly dengan pick a card. Di sini aku ada 3 deck. Nanti yang ini aku pakai untuk pick a card juga. Kita sebelumnya seperti biasa, mari meniatkan supaya pembacaan kartu ini bermanfaat bagi seluruh makhluk di alam semesta. Tema besarnya aku ambil 2 dari Divine Guidance 1, Unicorn 1. Sisanya aku akan pakai Getaway Oracle Cards untuk detailnya. Gimana kabarnya? Udah di tengah-tengah Januari ya ini? Cepet banget, gila. Kalian gimana kabarnya awal tahun ini? Semoga gak ada kejadian yang gimana-gimana banget ya. Semoga juga tetap sehat-sehat aja. Kalau aku sih secara pribadi ngerasa ada banyak energi shift gitu ya. Nggak cuma di Nusantara aja, nggak cuma di bumi. Tapi secara personal, secara pribadi aku juga ngerasa banyak hal yang sedang digeser-geser gitu sama semesta. Mungkin mindset juga, kemudian pergeseran energi yang juga bisa karena adanya perubahan pada DNA manusia juga bisa, jadinya makanya ada banyak emosi yang keluar, ada banyak trauma-trauma dari masa kecil yang juga mungkin muncul pada saat ini, karena memang biasanya kalau ada energy shift itu luka-luka batin yang lama banget, yang bahkan kita sendiri nggak pernah sadar kita memilikinya, itu ditongolin, bisa dimunculkan. Dan buat kalian yang belum tahu, kadang-kadang kenangan lama yang muncul balik itu bukanlah pertanda buruk. Sesuatu yang buruk, yang nggak enak gitu ya, emosi-emosi lama, dia itu kalau muncul lagi ke permukaan itu tandanya sedang di-healing. Proses healing itu memang nggak enak, teman-teman. Kayak apa ya? Ya kayak luka deh. Luka itu kan selama dia masih basah, kemudian dirawat gitu ya, dikasih treatment segala macam, kan harus dikasih obat, kemudian dicuci, dikeringkan, itu kan tersenggol-senggol terus dan itu perih. Nah, itu adalah proses pemulihan. Jadi buat kalian yang sedang undergoing something kayak begitu, yang sedang merasakan proses healing ini, bersabar, jalani dengan lembut, dan jalani dengan penuh rasa syukur, karena setiap kali kita sakit, anggaplah kita sedang dalam masa pemulihan itu. Oke, yuk kita buka sama-sama. Di sini dapat Divine Guidance, kayaknya pernah ya beberapa video yang lalu apa yang kemarin gitu ya. Ini bagus banget. Dia didampingi oleh love from your parents. Aduh, lembut sekali. Oke. Aku taruh sini.
Ada dwelling in truth di bawahnya, ditemani oleh flying free. Yang terakhir ada believing in magic. Oke. Tadi udah lihat satu-satu ya. Jadi aku langsung aja aku ceritain. Oh ya, buat reminder untuk yang baru gabung di channel aku, semua yang di sini sifatnya general. Kalau mau personal reading silakan kirim email, nanti alamat emailnya ada di description box. Sifatnya general berarti nggak semua pesan ini akan terasa resonate untuk kalian. Tapi aku selalu bilang sama teman-teman, dengarkanlah aja sampai akhir karena kita sebagai manusia, kita nggak berhenti belajar. Sampai kita mati, kita selalu dapat ilmu gitu loh. Jadi kalau kita stay open mind, kita mau membuka hati, membuka pikiran, apapun informasi yang ada di sini pasti ada manfaatnya. Dah. Semoga kelihatan enak ya. Oke, jadi dapat love from your parents. Dapat divine guidance. Artinya apa? Artinya saat ini ada teman aku, seorang indigo, dia bilang gini, 2019 itu adalah tahun keluarga. Dan aku merasakan itu juga walaupun aku tidak sampai melabelkan tahun ini adalah tahun keluarga, tapi aku melihat dari akhir tahun kemarin memasuki tahun ini pun juga kelihatannya energi keluarga itu sedang besar-besarnya. Dan aku nggak cuman ngomongin tentang keluarga inti, tapi akarnya kamu, leluhurnya kamu, tribes-nya kamu. Nah, di sini yang aku lihat, siapapun dari kalian yang sedang nonton ini sekarang, aku rasa ini udah saatnya untuk kalian make peace with your family. Karena sebenarnya keluarga itu seburuk-buruknya mereka tetap adalah sumber kasih sayang yang paling pertama yang kita terima. Jadi kalau di antara kalian ada yang masih belum bisa mau terima keadaan keluarganya, di sini aku lihat kondisi kamu sekarang itu ya, kondisi keluargamu sekarang adalah takdir. Takdir artinya tidak bisa diubah. Nah, lalu kalau nggak bisa diubah, apa yang bisa kita lakukan? Kita harus bisa mengubah hati kita sendiri supaya bisa menerima dengan ikhlas bahwa memang tidak ada keluarga yang sempurna. Bahwa tidak ada hidup yang sempurna. Bahkan kasih sayang pun nggak ada yang ideal. Kadang orang tua kita menyayangi kita dengan cara yang kita nggak sukai. Tapi hanya itulah yang mereka bisa lakukan karena mungkin kakek nenek kita, which is orang tua mereka dulu juga cuman menyayangi mereka segitunya, semampunya itu ya segitu. Jadi yang aku lihat di sini untuk kelanggengan hidup ke depan, karena di sini ada ini ya, ada dwelling in truth. Dwelling in truth itu artinya kamu harus tahu kebenaran yang hakiki itu apa. Mungkin orang di kanan kiri bisa bilang, kamu kan sebenarnya bisa bicara sama orang tua kamu begini atau begitu, atau kamu mungkin mendapatkan informasi bahwa seharusnya sebuah keluarga itu idealnya begini, idealnya begitu, atau apapun itu, omongan, informasi dari luar sana yang membuat kamu merasa, aduh kok hidup saya nggak bagus banget, kok keluarga saya broken sekali gitu kan. Kartu ini menyarankan, coba kamu lihat ke dalam hati, kamu bicara sama Tuhan, kamu dengarkan apa kata Dia. Karena itu tadi yang aku bilang, kesempurnaan itu nggak ada. Jadi misalnya pun keluarga kita terlihat broken, tidak sempurna, tidak ideal,
Tapi pasti ada alasannya kan, kenapa Tuhan melahirkan kita di situ, atau kenapa Tuhan menganugerahi kita keluarga seperti itu. Hal yang di mata manusia tidak sempurna, mungkin di mata sang jiwa adalah suatu hal yang sangat sempurna untuk pembelajaran diri kita agar makin dewasa, makin kuat, makin potensi-potensi kita makin keluar. Jadi, lembutkanlah hati kalian dengan melihat bahwa kondisi yang ada di dalam rumah saat ini adalah sudah kondisi yang paling baik untuk pertumbuhan jiwa. Jangan lupa ya, kondisi yang paling baik untuk pertumbuhan jiwa. Aku pernah bilang di beberapa videoku sebelumnya itu bahwa jiwa nggak akan bisa bertumbuh dalam keadaan tanpa penderitaan. Kebijaksanaan nggak akan bisa lahir tanpa penderitaan. Jadi bukannya kita mencintai penderitaan, kita hanya harus mengerti bahwa suffering adalah part of the progress. Penderitaan itu adalah bagian dari kemajuan. Penderitaan itu adalah bagian dari hal yang baik-baik yang nantinya akan lahir. Jadi kalau sekarang kondisi dalam rumah itu tidak kondusif dan kita jadinya cuman kabur-kaburan aja menghindari itu karena nggak bisa ngapa-ngapain. Yang bisa aku lakuin, yang bisa aku saranin adalah stop kabur-kaburan. Mulailah melihat kondisi tersebut sebagai lahan yang subur untuk latihan. Latihan apa? Latihan sabar. Latihan ikhlas menerima bahwa ya Tuhan sudah kasih saya sebuah keluarga yang seperti ini, berarti saya harus berterima kasih. Karena pasti ada maksud baik di balik semua ini. Yang ketiga, latihan compassion. Latihan menumbuhkan rasa compassionate itu, rasa welas asih. Dengan melihat bahwa, oh ayah saya seperti itu, ibu saya seperti itu, berarti dulu mereka juga diperlakukan seperti itu oleh orang tuanya. Atau kakak saya begini, adik saya begitu. Pasti ada yang mereka alami di masa kecil sehingga mereka punya sifat seperti ini sekarang. Jadi, belajar untuk melihat jauh ke belakang dan menemukan bahwa setiap tindak tanduk seseorang ada alasannya. Nggak mungkin manusia dilahirkan langsung menjadi produk yang keras. Sifatnya culas, sifatnya judes, galak, pemarah, itu nggak mungkin. Kita semua lahir dengan kondisi yang 100% baik secara mental. Oke, mungkin fisik tidak, tapi secara mental, secara jiwa kita sempurna. Cuman bentukan lingkungan, pola asuh orang tua, cara sekolah atau guru mendidik kita juga mempengaruhi akhirnya kita growing up menjadi sosok yang yaitu tadi mungkin kita keras, mungkin kita jadi orang yang pemarah, mungkin kita jadi orang yang dingin, tidak beremosi, karena kalau beremosi kita jadi takut sakit. Well, intinya, apapun keadaan kondisi saat ini gitu ya, ketahuilah bahwa itu sudah yang paling baik. Dan stay there. Jangan dengerin, jangan percaya omongan-omongan orang yang hanya memandang dunia itu dari satu sisi aja, bahwa mainstreamnya A, B, C, D ini adalah yang ideal. Padahal masih banyak faktor lain yang membuat bahwa sebenarnya kondisi lingkungan keluarga kamu itu sudah ideal untuk jiwa kamu. Nah, lalu apa yang terjadi ketika kamu sudah mulai bisa berdamai, menerima kondisi keluarga yang seperti itu? Kamu kemudian energi kamu akan berubah. Karena orang dengan energi yang damai, itu energinya jadi lembut, sehingga selaras dengan semesta. Semesta itu energinya sangat lembut. Alam sekitar itu energinya sangat lembut. Kalau kita hidup bergerak selaras dengan alam sekitar, dengan universe, maka kemudahan akan datang dari mana-mana. Jadi gitu, mekanismenya adalah jangan mengubah situasi di luar untuk mengubah hidup, tapi ubahlah yang di dalam dulu. Ubahlah hati kamu, lembutkanlah hati kamu. Berdamailah, terimalah apapun itu yang sedang terjadi di depan mata. Dan kalau kamu sudah bisa ikhlas, berdamai, energi shift itu akan terjadi, energimu berubah,
maka kemudahan akan datang di mana-mana. See? Dua kartu ini menunjukkan bahwa kamu itu adalah jiwa yang bebas. Dan jiwa yang bebas, selaras, berjalan dengan semesta, seirama, maka semesta pun akan memberikan banyak kemudahan dan berkah. Disinilah perubahan itu terjadi. Ini terjadi karena kamu berubah dari dalam. Kamu nggak mengubah keadaan luar, ya. Jadi itu tadi. Ini believing in magic juga. Lihat deh, banyak banget yang keluar dari topi itu. Segala macam. Ada musik, ada bunga, semua hal-hal yang baik. Semua sukacita ada di sini. Dan ini hanya bisa berlimpah ruah kamu temukan ketika kamu udah nggak lagi dengerin omongan-omongan yang buruk dari luar yang, oh harusnya kan begini, harusnya kamu begitu, harusnya keluarga tuh begini. Udah stop, tenangkan diri kamu. Kemudian lihat dengan jelas apa yang bisa kamu pelajari dari dinamika keluarga kamu yang saat ini sedang ada. Karena balik lagi, kasih sayang yang pertama kali ada untuk kita adalah dari orang tua. Dan kita pun juga tahu bahwa di banyak kisah-kisah selalu dibilang bahwa orang tua itu seperti wakil Tuhan. Ya, jadi stay soft, be kind. Aku tahu mungkin ngomong gampang, tapi jangan sampai hati kamu mengeras untuk keluarga kamu. Itu weekly-nya, ya. Jadi temanya weekly adalah tentang keluarga. Sekarang mari kita shuffle. Nah ini dia nih, gak lama gak apa-apa ya. Soalnya kartunya harus masuk lagi ke posnya masing-masing. Temanya apa? Temanya ini tentang relationship. Ini adalah pesan relationship untuk kalian. Apapun keadaannya ya, terserah. Jadi mau kamu single, mau kamu berpasangan, mau kamu sedang menantikan jawaban, mau kamu sedang galau, pokoknya judulnya ini adalah pesan semesta yang berkaitan dengan relationship. Aku akan keluarin berapa ya? 6 kali ya. Dua, tiga, empat, kalau aku boleh saran untuk yang ini pilih satu aja karena relationship itu juga hal yang besar. Kalau hal yang besar pilihlah satu kartu aja, jadi kamu dapat fokusnya tuh di mana. Soalnya kalau pilih dua, takutnya malah harusnya pesan yang penting itu nyampe di kamu, tapi karena ada dua pesan, malah jadinya kamu nggak tahu yang benar-benar penting itu yang mana gitu. Dua. Ya, aku sambil shuffle gini kalian udah bisa pilih kartunya ya. Tanyakan kepada hati kartu nomor berapa yang mau kalian pilih. Seperti biasa nomor satunya ada di sini, ini nomor 6. Oke. Sekali lagi aku ulang. Pertanyaannya, pick a card reading ini untuk relationship dalam bentuk apapun. Ini adalah pesan semesta untuk relationship kamu. Satu, dua, tiga.
Siap? Siap ya? Aku buka nomor 1 dulu. Pesan semesta untuk relationship kamu. Ini yang pilih nomor 1. Kamu dapat tell the truth. Lalu ada standing firm. Light body. Jadi untuk yang pilih kartu nomor 1, pesannya adalah kamu sebaiknya ngomong jujur aja sama pasangan kamu atau sama gebetan kamu, siapapun itu yang sedang ada di pikiran kamu. Ngomong aja yang jujur. Kalau kamu nggak bisa ngomong, kamu bisa tulis surat, tulis email. Cuman saran aku jangan lagi menyembunyikan perasaan unek-unek kamu. Karena apa? Itu akan mempengaruhi kesehatan kamu. Kalau kamu terus-terusan nyimpen, lama-lama kamu bisa sakit. Itu sisi negatifnya ya. Kamu bisa sakit dan kamu bisa menderita banget gitu. Secara mental juga karena kamu nyimpen sendirian. Buat apa? Kalau kamu bisa berkata jujur, kamu bisa tuangin unek-unek kamu itu, apapun yang bikin kamu kayaknya, aduh, berat banget gitu ya. Kamu bilang ke orang tersebut, kamu akan menjadi sosok yang nih, noble, brave, and strong. Ini memang kayaknya ujian buat kamu. Mungkin kamu yang pilih nomor 1 ini memang punya sifat nggak mau konflik, nggak mau repot, nggak mau ribut, mungkin introvert juga atau pemalu, tapi akibatnya apa? Makan badan. Akibatnya kamu stres. Kalau udah stres, perangai kamu berubah. Kamu menjadi orang yang tidak menyenangkan. Cepat marah, jadi paranoid, dan itu lama-lama mempengaruhi fisik kamu. Kamu jadi cepat kena flu, ada perubahan cuaca sedikit flu, stres sedikit kemudian badannya drop. Itu sebenarnya bukan karena faktor cuaca, tapi karena pikiran. Hatimu itu banyak nyimpen hal yang seharusnya nggak kamu simpen. Harusnya kamu utarakan. Dan ini mungkin jadi susah ya, karena ini kayak ujian mau naik kelas. Tapi apa yang akan terjadi ketika kamu berhasil melewati ini, habit yang suka nyimpen-nyimpen, mendem-mendem perasaan ini akan hilang. Kamu akan meninggalkan dirimu yang lama, karena sosok kamu yang ini mau lahir. Kamu yang pemberani, yang firm, tegas, dan kuat. Lihat, beda banget kan? Si cewek ini, dia timid, pemalu, ragu, sedih mukanya, dan banyak pikiran. Tapi dia punya sosok ini di dalam dirinya, yang akan mau lahir. Kuat, gagah, gak takut apapun, dan mandiri. So, yang pilih nomor 1, udah sudahi masa-masa dimana kamu nyimpen itu semuanya sendiri. Apapun yang harus kamu sampaikan ke pihak yang bersangkutan, inilah saatnya, mumpung masih awal tahun. Lakukan pembaruan diri, lahirkan potensi-potensi diri yang kemarin-kemarin gak ada di awal tahun. Itu waktu yang sangat baik menurut aku. Ini nomor 1 ya. Kemudian yang nomor 2, pesan semesta untuk relationship kamu. Kamu dapat kartu gratitude, rising above, love your body. Siapapun yang pilih kartu nomor 2, sadarilah bahwa tidak ada yang salah dari diri kamu. Nggak ada yang salah dari fisik kamu, nggak ada yang salah dari hidup kamu. Jadi, syukuri bahwa kamu itu sehat. Jangan membandingkan dirimu dengan yang lain. Kalau kamu cewek, jangan banding-bandingin diri kamu dengan cewek lain. Kalau kamu cowok juga sama ya. Kamu itu udah sempurna. Mau itu kamu kurus, mau itu kamu berisi, montok, sedikit cabi, it's okay. Kamu sempurna seperti itu. Dan bersyukurlah bahwa kamu sehat. Yang penting itu aja. Yang penting sehat.
Jadi buat apa kamu ingin fisik yang menurut idealnya kamu itu cantik atau tampan, tapi kamu harus diet mati-matian, lalu kemudian bikin kamu lesu, bikin kamu nggak bisa konsentrasi. Ya, sama aja bohong kan? Yang penting dengan tubuh atau tampilan yang saat ini adalah kamu sehat dan kamu bisa beraktivitas menjalani uh, tanggung jawab yang sudah diamanahkan hidup kepada kamu. Dan kenapa ini ada muncul dengan tema relationship? Mungkin ada dari antara kalian juga berpikir bahwa pasangan kalian tidak menyukai fisik kalian saat ini. Nah, ketahuilah jika ada di antara kalian yang punya pasangan seperti itu, berarti pasangan kalian tidak respectful terhadap kalian. Dan itu bisa menjadi relationship yang sangat toxic. Jadi kamu pikir sendiri aja ya. Karena relationship yang sehat itu adalah ketika dua orang menerima kondisi sesamanya. Jadi misalnya kamu punya pacar, berisi badannya. Terus kamu bilang, diet dong biar cantik. Atau diet dong biar ganteng. Itu bukan hal yang baik untuk diucapkan. Karena pertama, berarti kamu hanya melihat fisiknya dia aja. Yang kedua, kamu tidak memikirkan kesehatannya dia. Dengan ngomong diet biar cantik atau ganteng itu, seseorang bisa kehilangan nafsu makan dan akhirnya berakhir menjadi anoreksik. Jadi hati-hati dalam mengutarakan sesuatu tentang fisik orang lain, karena itu masuknya nanti ke psikis. Dia nggak cuma dengar di telinga aja, tapi ke hati lalu ke psikis. Jadi buat kalian yang sedang dalam relationship yang seperti itu, lihat aja, perhatikan apakah itu sebuah red flags atau peringatan ya bahwa ada relationship yang tidak disrespectful di sini. Dan buat kalian yang sedang mengincar pasangan, tolong jangan sampai motivasi kalian untuk mendapatkan pasangan itu, motivasi kalian untuk mendapatkan tubuh yang ideal adalah demi pasangan. Itu juga bukan alasan yang baik untuk sehat. Paham ya? Kurang lebih intinya untuk yang nomor 2, kondisi kalian saat ini sudah sempurna. Kalau ada orang yang tidak menyukai kalian, misalnya karena kalian terlalu kurus atau terlalu gendut, ya berarti itu bukan orang yang tepat buat kalian. Mereka bukan jodoh kalian. Karena kalau jodoh, apapun bentuk kalian, jodoh kalian akan melihat kalian dengan bahagia aja. Buat mereka, ya kalian udah sempurna, seperti apa adanya. Ya, itu patut diingat tuh, karena sering banget, aku masih sering banyak banget ketemu orang salah kaprah tentang jodoh. Kalau masih banyak mislek, kalau masih banyak hal yang harus kalian ubah di diri kalian, most likely itu bukan orang yang tepat sih. Nah, nomor 3. Ada astral, ada soaring into joy, ada clean up your mess. Nah, ini pesan semesta untuk relationship kalian, untuk yang ambil nomor 3. Relationship itu harus membahagiakan. Relationship itu sifatnya yang baik ya, yang relationship yang baik dan sehat itu sifatnya harus membahagiakan. Kalaupun ada hal-hal yang tidak baik atau ada nih kayak gini, clean up your mess. Kan tidak sempurna ya, banyak daun-daun jatuh segala macam. Kalaupun ada ini, pasangan kalian tuh tidak mencampuri urusan messy kalian. Jadi pasangan yang baik adalah membiarkan pasangannya, kekasihnya membenahi hidupnya sendiri tanpa campur tangan. Dan yang terakhir, ini sifatnya agak intuitif ya. Jadi yang buat yang pilih nomor 3, kalau sekarang kamu sedang menimbang-nimbang apakah relationship ini baik atau tidak,
Kamu akan dapat jawabannya lewat mimpi atau lewat hati ketika kamu bermeditasi atau ketika kamu sedang habis berdoa atau habis sholat. Kalau relationship itu baik untuk kamu, hati akan membuat kamu merasa ringan. Ketika setiap kali memikirkan orang itu, kamu akan merasa ringan. Dan kalau misalnya memikirkan orang itu tapi kamu jadi stres, ya udah, berarti itu bukan orang yang tepat. Dan itu tadi ya, kalau kamu kenal orangnya, coba kamu perhatikan setiap kali kamu ada masalah, apakah dia akan menghargai kamu untuk membenahi masalahmu sendiri. Jadi orang lain boleh kasih saran, orang lain boleh kasih pendapat, jangan sampai orang lain mau campur tangan dalam hidup kita. Karena hidup kita itu milik kita sendiri, tanggung jawab kita terhadap Tuhan. Gitu. Ini reminder. Ini aku sih ngeliatnya ini sifatnya reminder ya. Apakah relationship yang kamu punya sekarang udah tepat gitu, udah ada faktor-faktor ininya semua. Dan kalaupun belum ada, berarti kamu masih bisa mencari orang yang membuat punya ini semua. Gitu. Ini yang nomor 3. Kemudian yang nomor 4. Pesan semesta buat kamu tentang relationship kamu. Ini yang pilih nomor 4, mungkin sekarang sedang tidak berkomunikasi sama orang-orang yang mereka sayangi. Mungkin karena ada hambatan komunikasi aja sih aku lihat. Mungkin salah satu dari kalian merasa, nanti kalau misalnya gue hubungi dia ngerasa keganggu, atau asumsi-asumsi yang sebenarnya nggak benar, tidak sesuai dengan kebenarannya. Jadi di sini aku saranin, kalau kalian merasa ingin menghubungi dia, hubungilah. Nggak usah berpikir, nanti keganggu, nanti apa. Kan pas lagi nelfon atau lagi WhatsApp kan kita bisa langsung bilang, apakah lagi bisa diajak ngomong, atau aku cuma mau say hi aja kok, moga-moga kamu sehat ya, kayak gitu. Dan jangan lupa buat yang pilih kartu nomor 4 ini, bahwa kamu itu dicintai sama semesta. Mungkin relationship yang sekarang kurang nourishing buat kamu. Mungkin kamu merasa kamu lebih banyak memberi daripada menerima. Ini kemungkinan yang kedua ya. Dari tadi yang aku bilang ada kemungkinan ada komunikasi yang terhambat, jadi kamu harus reach out. Nah, kemungkinan yang kedua adalah mungkin relationship ini bentuknya tidak berimbang dan kamu merasa kamu kurang mendapat kasih sayang dari pasangan kamu, atau merasa bahwa selalu kurang gitu. Padahal kamu bisa lihat dia juga sudah memberikan yang maksimal untuk kamu, tapi kamu merasa belum satisfied. Nah, di sini semesta mau ngingetin bahwa yang kurang itu bukan kasih sayang dari dia, tapi kasih sayang kamu terhadap dirimu sendiri. Sudahkah kamu sayangi diri kamu? Sudahkah kamu perhatikan diri kamu? Kalau belum, ya jelas aja kamu merasa kurang terus, karena kita itu hanya bisa terpuaskan oleh kita sendiri. Jiwa kita itu hanya butuh kasih sayang dari diri kita sendiri, bukan dari orang lain. Kasih sayang dari orang itu hanya pelengkap, hanya penambah, yang artinya kalau nggak ada pun seharusnya tidak apa-apa, kalau kamu punya self-love yang cukup. Jadi yang nomor 4, banyak-banyakin self-love lagi, pelihara tubuh dengan baik, pelihara pikiran dengan baik, nyamanin badan kalian. Makanya nih lihat. Nyaman banget kan, ada bunga, ada wine, ada makanan yang enak, ada coklat. Artinya apa ini? Artinya cinta itu nggak selalu harus bentuknya sayang-sayangan atau romance. Indulgence seperti ini, hal-hal yang seperti ini pun adalah cinta yang bisa kita berikan ke diri kita. Oke, yang nomor 4, self love-nya dibanyakin lagi, jadi nggak merasa kekurangan cinta lagi. Yang nomor 5,
Pesan semesta dalam relationship kamu. Ini juga nih. Ini kartu-kartu terakhir kayaknya buat yang relationship-nya ini nih nggak memuaskan ya. Nah, mungkin di antara kalian yang pilih nomor 5 ini sedang jengah, jenuh, atau merasa lelah sama relationship-nya sendiri. Kamu hanya harus berani sebenarnya. Kamu hanya harus berani dalam bentuk apapun ya. Kamu harus berani menyatakan bahwa saya lelah dalam relationship ini. Apa yang bisa kita perbuat, kayak gitu. Atau berani menerima bahwa memang tidak ada relationship yang sempurna, tapi kalau ada sesuatu yang bikin lelah, berarti ada yang tidak seimbang, ada yang tidak selaras. Jadi yang buat yang pilih nomor 5 ini hampir sama yang pilih nomor 1, jangan dipendam, dibicarakan, dicari solusinya, dan bahkan ketika tidak ada solusi yang artinya berarti kamu harus meninggalkan relationship itu, beranilah untuk pergi. Karena di sini jadinya kamu capek. Kalau misalnya kamu nggak berbuat apa-apa tuh kamu capek, dan kalau terus-terusan kayak gini nanti nggak bagus untuk fisik kamu dan mental kamu juga. Oke. Yang terakhir, oke, ada happiness, emerging into grace, dan yang terakhir ada take a breather. Jadi untuk yang pilih kartu nomor 5, pesan semesta untuk relationship kamu, jangan panik, jangan parno gitu ya. Sebenarnya nggak ada yang salah dengan relationship kamu. Sebenarnya kamu sudah bisa bahagia sekarang. Kamu nggak perlu lagi mengusahakan apa-apa yang sifatnya tuh besar-besar. Karena sebenarnya apa yang sedang terjadi dalam relationship kamu saat ini tuh sudah sesuai dengan takdir. Kamu hanya tinggal menikmati porsinya sekarang, misalnya porsinya kamu cuman pacaran gitu ya, misalnya belum bisa melangkah ke jenjang berikutnya. Ya sudah, nikmati. Itu pun sudah karunia bahwa kamu bisa pacaran sama dia, itu sudah karunia. Jadi jangan selalu ingin lebih daripada yang dikasih saat ini. Karena kalau kita selalu melihat terlalu jauh ke depan, kita akan lupa bahwa keadaan yang sekarang pun sebenarnya bisa membuat kita bahagia. Gitu. Jadi yang pilih kartu nomor 6 yang terakhir ini, be happy. Karena memang kebahagiaan itu sudah ada, sudah tiba, sudah di tangan kamu. Kamu hanya perlu mensyukurinya sehingga timbul rasa bahagia itu yang hakiki itu bisa timbul. Nikmatin proses relationship ini, jangan lagi try to make things happen. Lihat, ini take a breather, artinya ini adalah waktunya menikmati, waktunya istirahat. Tuh sampai 2 ya. Perempuan yang di sini juga kayak begitu. Dia hanya tiduran aja, meresapi, menikmati apa yang dia sudah punya sekarang bersama kekasihnya gitu loh. Jadinya udah, intinya itu stay present gitu. Bukan berarti kalian tidak boleh bercita-cita atau melanjutkan ke jenjang yang lebih jauh, tapi semesta ingin kalian stay present. Karena kalau kalian stay present, menikmati apa yang ada dengan penuh rasa syukur, itu balik lagi tadi, energi kalian akan lembut, selaras dengan alam semesta, sehingga keinginan-keinginan kalian di depan itu akan lebih mudah terwujud. Gitu. Udah ya, itu aja. Semoga ada manfaatnya pembacaan gabungan kali ini, dan kalau ada kata-kata yang misalnya sulit dimengerti, karena ya itu tadi kadang-kadang pesan yang aku terima abstrak banget, dan enggak semuanya mungkin bisa tepat gitu, bisa digambarin dengan kata-kata. Tapi mungkin kalau sekarang kalian nggak ngerti, kalau kalian tonton lagi next time mungkin bisa mengerti gitu. Jadinya itu aja sih.
pesan dari aku, jangan langsung menutup diri terhadap pesan. Dengerin aja dulu, yang namanya understanding itu bisa datang belakangan sesuai dengan waktunya yang di atas. Oke, silakan di-share untuk teman-teman yang belum subscribe mungkin. Mungkin mereka membutuhkan pesan ini, dan terima kasih buat kalian yang udah nonton. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah!